Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puja serta syukur dan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya lah, Masya Allah, kita masih dapat eh, bertemu di dalam kegiatan Cenki Taujih ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang seperti kita tahu bahwa beliau sisa usia beliau diwakafkan untuk perjuangan Muslim, untuk perjuangan umat manusia yang awalnya dalam kegelapan menjadi keterangan yang luar biasa. Sahabat Cenki, hari ini alhamdulillah mungkin sudah masuk pada fase 10 hari terakhir. Nah, teman-teman dan ayah bunda dan sahabat Cenki, sudahkah bermulai untuk itikaf? Ya, itikaf ada yang berpendapat bahwa 10 hari terakhir itu harus benar-benar sempurna ya. Tapi ada juga yang berpendapat boleh. Itu kita mengambil bagian-bagian yang dan insya Allah kalau kita menghidupkan malam itu selalu ada pahalanya ya, walaupun bentuknya mungkin berbeda seperti itu. Nah, semoga ibadah kita selama 2 kali 10 hari yang lalu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita selesai beribadah, apapun itu, maka Allah mengisyaratkan untuk berdoa. Ya, doa yang paling utama adalah semoga amal kita diterima. Ya, seperti itu. Ayah bunda, sahabat Cenki dan teman-teman, Nuzulul Quran yang biasanya diperingati pada tanggal 17 Ramadan, itu sebetulnya seperti apa sih? Ya. Ada orang yang hanya ikut-ikut saja. Oh, ada ini hari ini Nuzulul Quran. Ya, peringati, ada apa? Tablik akbar, dengerin. Ya, alhamdulillah, seperti itu. Tapi ada juga yang memangnya apa sih Nuzulul Quran gitu. Dan sampai pada titik bahwa memang kan Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur, tapi di dalam kalimat ini katanya Al-Quran diturunkan tanggal 17. Itu sebuah fenomena yang mungkin harus sebetulnya dijelaskan gitu ya, supaya tidak salah paham. Dan pengambilan dari peringatan nuzulul Quran pun itu harus benar mengacu kepada apa yang disebutkan, yaitu Al-Quran. Kalau misalkan pengacuannya saat peringatan nuzulul Quran adalah membuat sebuah acara gebiar dan langsung panitia capek dan seperti itu dan tidak ada hikmah yang didapat, nah itu sebuah kesalahan mungkin ya disebutnya. Nuzulul Quran itu bisa dikatakan menjadi 2 bagian. Ya, nuzulul Quran berarti turunnya Al-Quran ada 2 bagian. Yang pertama yaitu dari sumber utama, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang sudah dikemas dalam 30 juz, 114 surat. Itu Al-Quran diturunkan secara langsung menuju ke langit dunia. Ya, jadi dari Lauh Mahfuz itu langsung menuju ke langit dunia, tidak langsung ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penerima wahyu Al-Quran. Nah, tapi dari Allah, dari sumber utamanya, Allah menurunkan dari Sidratul Muntaha langsung ke, mohon maaf, dari Lauh Mahfuz itu langsung diturunkan ke langit dunia. Nah, seperti itu. Dan itu kalimatnya adalah anzala yanzilu. Artinya secara benar-benar utuh, diturunkan utuh pada saat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa turunnya itu secara utuh dari Lauh Mahfuz itu menuju ke langit dunia itu di bulan Ramadan. Ada ulama yang berpendapat karena kalimatnya adalah di antara 2 perang atau misalkan di antara 2 pasukan bertemu. Kalau 2 pasukan bertemu, itu artinya berarti pada perang Badar, dan perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan.
Maka diperingatilah nuzulul Quran pada saat itu. Tapi ulama yang lain berpendapat berbeda. Kenapa? Karena Lailatul Qadar dijelaskan itu adalah malam yang luar biasa, malam saat diturunkannya Al-Qur'an. Nah, sedangkan Lailatul Qadar menurut beberapa ulama itu terjadi pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Ya, tepatnya mungkin yang paling sering diucapkan adalah tanggal 29. Nah itu, maaf 27, ya. Nah di situ mungkin ada perbedaan pendapat tapi tidak masalah, tidak masalah. Lalu yang selanjutnya adalah turunnya Al-Quran, nuzul Quran secara berturut-turut dari fase Mekah, Nabi Muhammad dari fase Mekah sampai fase Madinah sampai beliau wafat. Itu berturut-turut sampai 23 tahun. Maka kalimat yang Allah keluarkan itu adalah nazala. Yang tadi anzala, sekarang nazala. Nazala berarti diturunkan secara berangsur-angsur, tidak seluruhnya. Maka yang nazala ini dilakukan selama 23 tahun kurang lebih, itu dari langit dunia disampaikanlah kepada Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad SAW menyampaikannya kepada kita. Nah, di situ. Lalu yang harus diperingati dari nuzulul Quran seperti apa? Ya, kita ingat-ingat bahwa Al-Quran, ya, saya sering bertanya kepada teman-teman di kelas ya, teman-teman, percaya tidak 100%, secara 100% bahwa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ya, kalimat-kalimat yang Allah taala secara langsung. Iya, kami percaya 100%. Dan apakah kalian percaya bahwa Nabi Muhammad tidak sama sekali ikut serta untuk membuat Al-Quran? Iya, karena Nabi Muhammad hanya menerima yang harus disampaikan kepada manusia yang lain. Maka ini adalah kalimat-kalimat Allah. Yang perlu diperhatikan ternyata di dalam Al-Quran sekitar 30 juz itu adalah kurikulum kehidupan. Ya, sahabat Cenki. Al-Quran itu adalah kurikulum kehidupan dari lahir. Bahkan kalau di dalam teori di IPA, di sains tentang masalah manusia, bagaimana lahirnya dari, mohon maaf, dari sperma ketemu dengan eh, sel ovum dan di situ menjadikan segalanya berapa hari dan berapa hari sampai menjadi bayi. Di dalam Al-Quran pun dijelaskan seperti itu. Dari dari saripati tanah menuju menjadi segumpal daging dan seluruhnya sampai lahir. Dari lahir ibu menyusui sampai benar-benar 2 tahun disapi itu ada di dalam Al-Qur'an. Setelah 2 tahun ke sana masa anak-anak bagaimana cara untuk anak-anak supaya ingat kepada Allah, itu pun ada caranya, bagaimana cara hidup. Setelah remaja, maaf, setelah pemuda sampai nanti menjelang tua, bagaimana kehidupan di dunia itu harus seperti apa? Itu pun ada tuntunannya. Yang seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa manusia diturunkan ke bumi harus makan makanan yang halal dan thayyib. Ini untuk manusia, ya, bukan hanya sekedar orang Islam atau orang mukmin. Kalau muslim dan mukmin itu tidak perlu dikatakan halalnya karena apa sudah pasti makan halal makanan halal. Hanya disebutkan adalah ingat harus thayyib juga. Nah, itu ada di dalam kurikulum Al-Qur'an. Nah, terus yang perlu diperhatikan ada sebuah mukjizat yang luar biasa. Maaf, ini penjagaan mungkin dari Allah Subhanahu wa taala yang berbeda daripada kitab-kitab lain yang Allah turunkan. Walaupun sebetulnya kita mengimani Injil, kita mengimani Taurat, kita mengimani Zabur, kalau misalkan sudah berubah, maka kita tidak layak menyebutkan itu adalah Injil kalau misalkan sudah dirubah oleh manusia. Karena kitab Allah itu suci. Nah, di dalam Al-Quran, Allah secara mutlak mengatakan Al-Quran itu terjaga. Dari masa zaman Nabi Muhammad, itu dituliskan di dalam pelepah kurma dan tulang dan sebagainya. Tapi yang terjaganya sebetulnya ada di dalam kepala-kepala para sahabat. Itu hafalannya yang luar biasa. Sampai pada masa Umar bin Khattab, lalu dikodifikasi langsung dibuatkan menjadi mushaf. Nah, tetap dalam bentuk mushaf pun satu huruf saja seperti mungkin pernah ayah bunda dan sahabat Cenki dengar satu huruf saja bahkan satu titik saja tidak sengaja itu ketahuan ya
Itu luar biasanya Al-Qur'an. Jadi, eee, aneh kalau misalkan ada yang mengatakan itu Al-Qur'an adalah buatan manusia. Ya, secara logika saya nggak masuk akal. Manusia bisa membuat sebuah, buku yang luar biasa tebalnya 30 juz dan terjaga selama 1.600 tahun. Ya itu makanya luar biasanya Al-Qur'an. Dan prosesi turunnya itu Allah mengatakan sebuah, mengisyaratkan bahwa itu adalah sebuah kasus yang sangat istimewa. Yang menjadikan beberapa hal seperti Ramadan, diturunkannya Al-Qur'an di bulan Ramadan, itu menjadikan Ramadan istimewa. Ya. Al-Qur'an diturunkan menuju ke Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad itu menjadi nabi paling istimewa. Dan Al-Qur'an diturunkan melalui Jibril alaihissalam, maka Jibril alaihissalam, malaikat Jibril itu menjadi pimpinan para malaikat. Ya, luar biasanya. Maka dari itu, ayah bunda, sahabat Cenki, yang perlu kita pelajari atau mengambil hikmahnya dari setiap tahun ada nuzulul Quran. Ini adalah sebuah peringatan kepada kita. Apakah di dalam Ramadan ini kita masih jauh dengan Al-Quran atau kita dekat dengan Al-Quran? Maka beberapa ulama mengatakan sungguh aneh kalau misalkan ada seorang muslim di bulan Ramadan tidak mau mendekati Al-Quran. Itu sungguh aneh. Bahkan kalau kalimat yang agak kasarnya mohon izin, mohon maaf, ya otaknya harus diperbaiki katanya. Ya seperti itu, Masya Allah. Mungkin sekian taujih dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ilmu yang benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang salah itu dari saya sendiri, mohon izin, mohon dimaafkan. Dan saya bermohon ampun kepada Allah jika ada yang salah dari ucapan saya. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.